Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiun, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Jatiroko, akan menyampaikan aksi nyata 1.4 budaya positif. Diseminasi budaya positif kami lakukan di SMP Negeri 1 Jatirogo oleh ketiga calon guru penggerak Angkatan 9, yaitu Laili Handayani, Sumarlin Widya Santi, dan saya sendiri Samiun. Latar belakang dari kegiatan ini adalah bahwa pemahaman warga sekolah yang belum menyeluruh, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Adapun tujuan aksi nyata ini, yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Terbentuknya kesadaran murid melalui praktik segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolok ukur dari kegiatan aksi nyata ini adalah tersusunnya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang memuat nilai-nilai kebajikan. Murid bersama guru mampu melaksanakan komitmen bersama tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Murid mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan terakhir adalah murid, guru, dan seluruh warga sekolah mampu melaksanakan budaya positif di sekolah secara konsisten. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Bersama-sama membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas dengan murid, memasang hasil keyakinan kelas berupa poster di kelas, melakukan diseminasi budaya positif dengan rekan sejawat di sekolah, dan terakhir adalah melakukan restitusi kepada murid. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah dari kepala sekolah, dari guru atau rekan sejawat, dari tenaga kependidikan, wali murid, murid, serta bahan-bahan yang dibutuhkan seperti kertas karton, kertas post-it, double tip, spidol LCD, laptop, HP, kamera, dan tripod. Alhamdulillah, Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah yang kami hormati Bapak Ibu, guru, wali kelas, pengajar SMP Negeri 1 Jatirogo, dan tim rekan-rekan CGP Angkatan 9 Kabupaten Tuban. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita mengadakan diseminasi budaya positif, bagian dari kegiatan calon guru penggerak dengan keadaan sehat walafiat. Untuk yang kedua kalinya, marilah kita sholawat serta salam kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita telah mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami untuk hari ini menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah tentang maksud dan tujuan dari kegiatan ini. Kami nanti juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang kita peroleh selama melakukan pendidikan. Nanti kegiatan ini akan disampaikan oleh semuanya 3 orang yang akan menyampaikan. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bu Laili Handayani terkait dengan apa itu budaya positif dan lain-lain
lain yang nantinya akan dijelaskan secara rinci. Untuk yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Sakti yang nantinya akan menyampaikan tentang inti-inti daripada budaya positif, termasuk saya juga nanti di dalamnya sampai ke segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, maksud dari kegiatan ini paling tidak adalah karena ini sifatnya diseminasi, maka paling tidak kita hari ini adalah menyampaikan apa-apa yang kita peroleh selama melakukan pendidikan kepada panjenengan sedaya. Nanti monggo kita diskusi bersama terkait apa yang nanti kita sampaikan. Kira-kira ini sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau bagaimana? Jadi sangat menarik Bapak Ibu terkait dengan budaya positif ini karena ini yang kita lakukan di setiap hari. Ini yang kita lakukan di setiap hari sebagai pendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu dulu prolognya. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa memberikan kita pencerahan karena kita berada di dunia pendidikan. Lalu Fatihah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Laili Handayani. Untuk Ibu Laili Handayani, waktu dan tempat kami. Bapak Ibu, untuk presentasi yang ketiga ini saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk menyampaikan terkait dengan materi diseminasi yang ketiga, yaitu mengenai 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ini pada posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum atau sebagai teman? Coba perhatikan video berikut ini. Video yang pertama ini sebagai posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ya, berikutnya bisa dilihat posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh,
Aduh, gimana ini? Ya, perhatikan ekspresinya bahwa ibu guru ini menyampaikan kepada Naren bahwa dia nanti akan dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, sehingga apa yang terjadi, anak ini akan menjadi merasa bersalah. Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara Berikutnya dengan nada nanti posisi sebagai teman. Nah, ini kira-kira apakah di antara Bapak Ibu ada yang menjadi posisi sebagai teman? Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Ya. Bisa lah Bu. SKSD Ya sudah, gurunya sana Bapak masuk Ibu. kelas. Sok Ibu kenal beresin sok urusan dekat ini. absen kamu. SKSD gurunya. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya sebagai pemantau atau monitor. Bisa Bapak Ibu saksikan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Nah, ini kuncinya. Ketika sebagai pemantau, maka akan menyampaikan terkait dengan konsekuensi. Anak akan tahu akibat yang telah diperbuatnya. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Terakhir, ini sebagai posisi guru sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, Nah, maaf Bu, saya lupa setel alarm semalam. Ini anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan. menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Berikutnya, ibu guru ini menyampaikan terkait dengan keyakinan sekolah. Nanti anak akan nyambung. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Ya, Bagaimana kamu kuncinya akan ini. perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, Anak kalau sudah Naren memberikan lupa menyetel solusi. alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, Oke. jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, Oke, baik Bapak Ibu, ini kuncinya. Anak sudah menemukan jawaban dari masalahnya. Jadi setelah ini Naren akan mencoba untuk menyalakan atau menyetel alarmnya. jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima Iya. kasih. Itu Bapak Ibu, di antara kelima posisi itu yang mana yang Bapak Ibu lakukan? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Iya. Oke, Bapak Ibu bisa nanti mempraktekkan itu ketika di kelas. Bapak Ibu, dari video tadi kita bisa menyimpulkan. Di antaranya yang pertama adalah ketika Bapak Ibu memposisikan sebagai penghukum, apa akibatnya, apa dampaknya? Ketika kita sebagai penghukum, maka yang sering dilakukan adalah menghardik. Jelas video tadi yang pertama adalah si ibu guru tadi membentak, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan memberikan hukuman fisik, biasanya seperti itu atau verbal. Tapi ini berdampak pada anak, biasanya anak akan menjadi pendendam yang pertama. Yang kedua adalah tidak menyukai guru atau mapel yang diampunya. Nah, ini biasanya seperti itu dampaknya di kelas. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini biasanya yang sering dilakukan adalah suara dari guru itu biasanya ada lembut, tetapi dalam hal ini sering menyalahkan siswa. Dia memposisikan bahwa siswa itu salah. Nah, guru akan menyatakan kesalahan pada siswa dan guru merasa menderita. Jadi akibatnya apa? Anak akan merasa bersalah. Nah, ini dampaknya apa? Tadi saya sampaikan, dampaknya adalah anak atau siswa akan merasa bersalah. Kemudian rendah diri dan menarik diri. Ini yang terjadi. Dampaknya luar biasa. Kemudian ketika kita memposisikan sebagai teman, maka guru biasanya ini bersikap ramah. Nah, SKSD, senyum seringnya gitu, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ya, jadi sejajar. Dampaknya apa? Dampaknya murid tadi tentunya akan tergantung pada guru itu. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga membuat anak menjadi tidak mandiri. Nah, berikutnya, posisi berikutnya adalah pemantau. Pada posisi ini nada bicara dan ekspresi datar. Lempeng. Identitas berhasil. Karena apa? Karena ini sifatnya datar. Nah, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Pada prinsipnya nanti di sini anak akan mengetahui konsekuensi sebetulnya, ya, akan tahu tentang masalah konsekuensi. Dampaknya apa? Dampaknya adalah yang pertama, menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Artinya anak itu tidak mampu melihat sebenarnya apa yang dia lakoni ketika menjalani hukuman itu, dia tidak tahu maksudnya. Dan tentunya akan tidak menjadi mandiri. Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan sebagai manajer.
Di posisi ini adalah guru akan bersuara netral, ya tidak tinggi, ya tidak begitu rendah, sehingga nanti tercipta identitas positif. Artinya nanti di sini guru akan menggali, ya, mengajukan pertanyaan bermakna, menggali informasi terkait apa yang dikerjakan oleh siswa, kok kenapa kok berbuat seperti itu, ya. Kemudian mencoba untuk ikut membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Seperti tadi Naren ketinggalan, dia coba untuk menggali bagaimana solusi yang terbaiknya. Ternyata tadi Naren sudah tahu masalahnya dan dia tahu juga bagaimana solusinya. Sehingga dampak yang terjadi adalah murid akan menjadi mandiri. Murid bisa memecahkan masalahnya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berikutnya adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ketika manusia melakukan sesuatu dengan dasar bahwa yang dilakukan adalah bertahan hidup, itu yang pertama jelas. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, ingin diterima di masyarakat, di lingkungannya. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan. Ini nanti kita coba, kita pilah-pilah. Kebutuhan dasar apa dari pernyataan ini? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira apa? Kebebasan atau kesenangan? Kesenangan. Oke, kita lihat. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Lagi. Iya. Aku kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa ini? Apa ini sebuah kebebasan? Tadi ini bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yo, apakah karena kasih sayang, apakah karena kebebasan, apakah karena penguasaan. Nah, tadi ini yang keempat, aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti apa kira-kira? Kebebasan. Ya, berarti ini karena kebebasan. Dia ingin bebas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ketika kita sudah ke kebutuhan dasar, maka sebetulnya ada hal lain, yaitu terkait dengan dunia yang berkualitas. Maksudnya bagaimana? Definisi dari dunia berkualitas ini. Ini adalah sebetulnya tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang yang ada di pikiran kita, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan yang membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ini konsepnya seperti itu. Kira-kira nanti bagaimana? Nah, seperti ini. Ini coba nanti direnungkan saja, dijawab nanti, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, coba nanti. Ini sebetulnya apakah ini nanti mengarah kepada hidup yang berkualitas tadi, ya, dunia yang berkualitas ini. Coba sampai ke 7. Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Coba nanti ditulis, ya, Bapak Ibu. Oke, nanti coba itu disampaikan nanti aja. Oke. Ini yang berikutnya. Kita sampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Nah, ini penting. Kenapa ini harus kita sampaikan Bapak Ibu? Segitiga restitusi ini bagi kita, bagi saya sendiri terutama, ini adalah hal yang baru. Kenapa? Karena kita itu sering kali di sekolah itu memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, di sini tadi sudah kita sampaikan, ya kalau bisa, ya harus bisa, yaitu sebagai manajer. Nah, manajer ini nanti posisinya harus dalam konteks adalah menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Sebetulnya apa sih
Segitiga restitusi itu, nah kita harus paham dulu, segitiga restitusi itu adalah proses dialog, kolaborasi antara guru dengan siswa, antara orang tua dengan anak ketika di rumah, agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini konsepnya. Artinya nanti seperti yang dilakukan tadi, anak tahu tentang pilihannya, tentang apa yang dilakukannya, kemudian dia juga tidak lupa untuk bagaimana mencari solusi dengan dibantu oleh orang tua atau bapak ibu guru. Bagaimana langkah-langkah dari segitiga restitusi itu? Ini semua saling terkait. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mana yang dulu yang dilakukan? Semuanya bisa dilakukan untuk yang pertama kali. Boleh dengan validasi tindakan yang salah dulu, boleh. Boleh menstabilkan identitas dulu, boleh. Silahkan, tidak apa-apa. Artinya di sini tidak ada bahan, tidak ada baku atau pakem mana yang didahulukan. Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Pada prinsipnya bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kita nanti akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kalimatnya seperti apa? Biasanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini dulu yang dipakai. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita ini biasanya anak itu ketika melakukan kesalahan, maka kondisi psikisnya pasti akan down. Dia akan merasa bagaimana dan tidak stabil. Saya yakin seperti itu. Ketika anak berbuat salah, dia pasti akan kondisi psikisnya akan tidak stabil. Maka yang dilakukan oleh guru yaitu dengan menstabilkan identitasnya. Ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, sudah kamu tadi melakukan itu biasa dan sebagainya ya tadi ya. Kemudian langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Bagaimana? Langkah ini dilakukan karena dengan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Artinya begini, bahwa anak itu melakukan sesuatu, entah itu benar, entah itu salah, itu pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Nah, di sini guru akan memposisikan, akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Apa yang dilakukan ketika dia berbuat salah, pasti dia punya pilihan, dia punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Dia benar pun pasti juga punya pilihan dan alasan kenapa dia melakukan tindakan itu. Nah, di sini kita harus mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi ketika seperti itu, maka langkah yang kita lakukan adalah kita nanti memperbaiki hubungan. Ini yang kita lakukan. Jadi contohnya biasanya begini kalimatnya. Padahal kamu itu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kita korek. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini artinya kita diminta untuk apa ini namanya? Istilahnya bahasa kita apa ini? Bombong ya. Kita bombong. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, dibombong. Biar hatinya tidak down dan hatinya bisa lebih kuat. Nah, di sini setelah kita memvalidasi tindakan yang salah tadi, maka langkah ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini terpenting, menanyakan keyakinan. Nah, murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Artinya murid akan menyampaikan
akan timbul semangat, akan timbul motivasi dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sehingga ini mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dia akan tahu keyakinan kelasnya seperti apa, keyakinan sekolahnya seperti apa, keyakinan rumahnya seperti apa. Sehingga nanti akan dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan. Nah, sehingga muncullah solusi yang mana itu bisa bersumber dari anak itu sendiri. Contoh kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati di sekolah, di kelas, di rumah? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa kira-kira ke depannya? Nah, ini contoh. Jadi ini untuk setelah tadi menstabilkan identitas, ya, memvalidasi kesalahan, kemudian ini kita kaitkan dengan keyakinan-keyakinan kelas atau yang ada di rumah. Nah, ini Bapak Ibu, sehingga ini saya berikan contoh kasus. Kasus ini saya lakukan karena memang betul-betul ada anak yang seperti ini, yaitu namanya Vino. Dia sering melepas kaos kaki dan sepatunya ketika di kelas. Ya, ia jarang pakai alas, jadi jarang pakai sepatu, dilepas ketika di kelas. Nah, saya tahu, kemudian saya panggil, saya adakan restitusi. Nah, ini videonya Bapak Ibu. Oke Vino, tadi saya ada laporan dari Bapak Ibu di kelas. Katanya kamu jarang sekali pakai sepatu atau kaos kaki di kelas. Coba, saya pengen tahu apa betul apa yang kamu lakukan itu di kelas. Coba, ini cerita. Terkait laporan bahwa saya sering melepas kaos kaki di kelas itu, ya memang benar. Saya sering melepas kaos kaki ataupun sepatu saat di dalam kelas. Sepatunya juga, ya sepatunya juga. Nah, ini dia menyampaikan. Coba, apa alasan kamu kok kamu sering melepas itu? Saya sering melepas kaos kaki dan sepatu saya beralasan karena yang pertama, saya lebih nyaman saat tidak menggunakan kaos kaki ataupun sepatu. Dan yang kedua, saat menggunakan kaos kaki ataupun sepatu itu rasanya seperti gerah dan panas, jadi menimbulkan dia punya alasan ketika dia berbuat itu. Pembelajaran di dalam kelas. Jadi alasannya kalau sering pakai sepatu, ada kaos kakinya itu kaki gerah, Ya, betul. Nyaman. Oke. Terus begini, dalam satu minggu itu apa setiap hari atau hanya beberapa hari? Saya kalau sering melepas kaos kaki itu dibilang sering juga tidak sering, dibilang jarang juga tidak jarang. Bisa disebut itu tengah-tengahnya. Kalau dalam seminggu itu bisa dibilang 2-3 hari saya tidak menggunakan kaos kaki ataupun sepatu di dalam kelas. Dia mengaku, ya. Oke Dino, saya melihat bahwa kamu melakukan itu kan pasti punya alasan. Jelas, saya yakin punya alasan. Ya, coba ini sudah ada alasan yang disampaikan. Apakah itu dianggap salah? Saya hanya meyakini bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Nah, setiap anak itu pasti punya kesalahan. Dan mungkin kesalahan teman-teman kami yang lain itu mungkin ada yang lebih besar dari itu. Tidak hanya sekedar lepas sepatu. Yang saya maksudkan begini. Kira-kira apa yang kamu lakukan itu apakah juga dilakukan oleh teman-teman lain? Dilakukan oleh teman saya yang lainnya. Itu dalam konteks satu kelas atau beda kelas? Yang satu kelas. Kalau satu kelas tentunya pasti ada. Itu menjadi, saya lihat kayak, wah enaknya dia nggak pakai sepatu dalam kelas.
seger gitu, terus saya coba ikut-ikutan gitu, dan ternyata emang nyaman dan jadilah keterusan gitu. Iya. Oke, Dino. Eh, tidak pakai sepatu itu apakah sesuatu yang benar menurut kamu? Tidak memakai sepatu menurut saya juga Ya, hal yang tentunya salah, karena ini itu termasuk hal-hal pertanyaan yang melanggar pemantik. peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah. Oke, kamu masih ingat apa kesepakatan di kelas, apa keyakinan di sekolah dan keyakinan di kelas? Ya, saya masih ingat bahwa siswa-siswi SMP Negeri 1 Jatirogo harus menggunakan sepatu berwarna Ya. hitam dan juga kaos kaki yang bermerek di sekolah. Anak-anak ini tahu keyakinan kelas yang telah disepakati. Kalau hari ini kamu sering melepas, pasti dong ada solusi. Kira-kira apakah karena sepatunya yang kurang baik atau bagaimana? Kira-kira kamu sudah menemukan solusinya untuk penyelesaian masalah ini? Kalau untuk solusi, Ya? mungkin sepertinya Ganti sepatu? ya kalau ganti sepatu mungkin Ya. ganti sepatu yang lebih nyaman bisa. Ini mencoba ganti untuk sepatu sih juga cukup ngaruh. menemukan solusinya, yaitu dengan mengganti sepatu. Kebetulan ini anaknya mampu dari sisi ekonomi orang tuanya. Kalau sepatunya sudah benar, gitu ya. Coba saya hanya ingin mengingatkan, kira-kira Vino mau jadi anak yang seperti apa? Nah, mau jadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang Untuk penguatan. bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan membanggakan orang tua. Apakah perbuatan Vino termasuk salah satunya itu? Belum. Artinya berarti Vino harus sudah mulai bagaimana? Sudah mulai belajar bertanggung jawab. Oke, mau belajar untuk bertanggung jawab. Jadi itu pada intinya bahwa Vino harus belajar dari sebuah kesalahan. Saya tidak ingin Vino dalam hal ini, tapi tadi sudah disampaikan Vino, saya mau belajar tanggung jawab, saya mau belajar disiplin. Semoga nanti berhasil. Itu ya. Ya, itu. Bisa Itu Bapak Ibu, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan, nanti kita bisa tanya jawab terkait dengan diseminasi ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari paparan dari tim terkait dengan diseminasi budaya positif yang sampai hari ini setelah kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan perubahan yang ada di sekolah kita tercinta. Sebelum acara ini kita akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila dalam kegiatan di siang hari ini Bapak Ibu dalam hal kami memberikan penyajian, dalam hal kami memberikan masukan masih kurang berkenan. Terima kasih, kami mewakili dari ketiga teman-teman kami sampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, salam dulu. Nevaja? Oke, Nevaja? Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kalian berkumpul di sini dalam rangka apa? Dalam rangka kita membentuk atau membuat keyakinan kelas. Oke? Ini terdengar baru atau lama?
baru, terdengar baru. Apa sih kok keyakinan kelas kok? Keyakinan itu apa sih ya? Kok keyakinan kelas? Hubungannya apa? Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Coba kita lihat dulu definisinya. Oke. Apa sih keyakinan kelas itu? Coba baca yang keras, Denta. Denta yang keras. Sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk mencari nilai-nilai kebajikan, universal. Oke. Sesuatu yang diyakini, jenenge namanya keyakinan kelas. Sesuatu yang diyakini, perhatikan ini, kata bersama. Berarti kalau bersama itu saya juga meyakini, kalian juga meyakini, paham ya? Oke, yang berasal dari penyatuan pikiran. Pikiran saya, pikiran kamu, pikiran teman-teman kamu disatukan. Berarti bukan hasil karya saya, bukan hasil karyanya Denta saja, bukan Ardi saja, bukan Vino saja, tetapi penyatuan pikiran. Artinya secara keseluruhan bersama-sama. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Terus tadi kan kebajikan, orang kok kebijakan, kebajikan universal. Ini proyek-proyek kebajikan universal. Ini maksudnya adalah nilai-nilai ini yang baik ya. Kita pengen ada rasa hormat, integritas, rajin, peduli. Nanti ini dipilih berdasarkan kebajikan ini. Kalian di kelas itu sebetulnya pengen apa sih kalau bersama-sama? Kita pengen saling toleransi, ya toleransi kebajikannya. Ya. Kita pengen yang kedamaian, soalnya yang kelas itu walah sering tukaran. Kita pengen yang kedamaian. Bagaimana kita membuat keyakinannya supaya kita damai? Paham maksud saya? Oke. Kemudian ini dipilih ya, dipilih nanti. Kemudian, Pak, kenapa kok keyakinan kelas, kok ora peraturan kelas? Ada yang mau menyampaikan? Ayo, kenapa kok keyakinan kelas, kok ora peraturan kelas? Ayo, gimana? Gimana? Kok oga peraturan kelas wae? Yang kamu ketahui kan peraturan kelas. Paham? Lah kok malah jadi keyakinan kelas iki piye? Perkorone piye? Ada yang mau menyampaikan dulu? Vino? Ardi? Belum. Yang cewek? Ayo, pengen tahu saya. Anak Pak Edi? Oke. Ada yang mau menyampaikan belum? Sebelum kita ke sini, coba perhatikan ini. Coba. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Untuk keselamatan. Ini peraturan ya, tapi bukan keyakinan ya, peraturan ya. Yang di bawah, mengapa kita memiliki peraturan tentang masker dan mencuci tangan setiap saat? Peraturan ya. Keyakinan enggak ini? Coba perhatikan. Kira-kira peraturan itu piye sih asal usulnya? Asal usulnya beda dengan keyakinan. Coba ini. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang ini? Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Secara umum. Tapi kalau peraturan dibuat oleh guru atau sekolah bersifat satu arah. Nek jenenge peraturan iku ki yo ora kudu matu iki, iku jenenge peraturan. Tapi kalau keyakinan itu berbeda. Artinya saya membuatnya bersama kalian. Hari ini saya ajak kalian membuat bersama.
Ya kan? Paham maksudnya? Kalau satu arah berarti namanya peraturan. Lah nek peraturane sekolah iki ya ora nek orang nglakoni berarti kan dihukum. Misalkan gitu. Itu namanya peraturan. Kamu nggak pakai helm ketemu polisi, kira-kira ditilang apa ora misalnya. Nah, itu namanya peraturan. Wis iso bedakno peraturan dan keyakinan? Bisa. Peraturan itu dibuat satu arah, dari atas ke bawah, paham ya? Tapi kalau keyakinan, ayo gawe bareng. Nah, ayo gawe bareng. Paham ya anak-anak ya? Oke, wes. Berikutnya, apa sih tujuannya pembuatan keyakinan kelas? Satu, sing jelas kita ingin kalian terlibat, keterlibatanmu murid. Ya jelas ya, kita perlu keterlibatan. Kalian kita libatkan. Ya. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang aman. Wes, kamu pengen nggak sekolahmu aman? Kelas. Terus inklusif. Apa inklusif Ibu? Tidak khusus berarti ya, tidak khusus, dan mendukung pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi segala arah. Jadi kita dua arah ya, saya dan kamu nanti saling membuat kesepakatan. Kemudian membiasakan budaya dan disiplin positif. Tujuannya adalah untuk kontrol dan pengendalian. Oke anak-anak, berikutnya nah, ini rambu-rambu pembuatannya, rambu-rambu pembentukan keyakinan ke kelas. Ini keyakinan kelas ini berupa nanti bersifat abstrak ya, nanti yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, pernyataannya universal. Kemudian pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, sing apik-apik, gak ono negatif. Misalkan gak ono pernyataan keyakinan kelas itu dilarang merokok, gak ono. Tidak boleh, sifatnya adalah kalimat positif bukan negatif. Dilarang makan di kelas, tidak ada. Artinya kalimat yang dibentuk adalah kalimat positif. Nanti contohnya. Kemudian terkait dengan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Mudah diingat, ora usah akeh-akeh ya, ora usah akeh. Keyakinan kelasnya cukup paling banter mau 7 ngono wae wis, paling banter 5 ya gak apa-apa, 6 ya gak apa-apa, ora usah akeh-akeh, mundak lali ya. Oke, dapat diterapkan di lingkungan. Keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, ya diterapkan berarti ya iso dilakoni. Kemudian warga kelas berkontribusi pembuatannya. Hari ini kita membuat bersama, oke? Hari ini membuat bersama. Kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nek keyakinan kelas itu wis ora patek kanggo, ya berarti ditinjau ulang untuk dibenahi. Itu keyakinan. Nek ke peraturan kan enggak. Peraturan niku gawene wae ya ana SK-ne. Surat keputusan kepala sekolah. Nah itu namanya peraturan. Sehingga apa yang merubah pun ada revisi, nah, ada berita acara dan sebagainya. Ini cukup bersama-sama saja. Oke? Prosedurnya ini nanti kalian mencoba untuk mencatat masukan. Aduh, ayo ya. Nanti mencatat semua masukan. Apa sih penginku ning kelas iku penginku apa? Nah, ya kan? Kan boleh. Nah, bisa saja seperti ini. Kelas karena kebutuhan. Tadi kita nanti mengacu kepada kebajikan universal. Kelas menyediakan air minum yang sehat. Nah,
misale. Nah, lu kan nanti berarti penyediaan. Nah, ya kan? Paham ya? Misalkan di kelas tidak boleh makan di kelas ya berarti kalimatnya nanti di sini ada. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nanti kita coba ya. Kemudian tadi nanti ditempel di kelas. Kalian semua menandatangani keyakinan itu kita tulis di sini. Nah, tanda tangani kabeh. Nah, ya kan? Kita tangani. Oh, saya setuju ini. Tapi sebelum menandatangani itu nanti kalian membuat usulan aja dulu. Saya pengen yang bagaimana sih kelas saya? Khusus kelas saja, tidak memikirkan kelas songo, G songo, E songo, enggak perlu dipikirkan. Ini kelas khusus kelas kamu saja, ya. Oke, ini contoh. Nilai kebajikannya adalah hormat. Nanti bisa dipakai enggak apa-apa, ya. Kalimatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sepakat apa tidak ini? Sepakat. Menghormati sesama orang lain ya. Berarti kan semua orang itu ya gurune, ya adik kelasnya, ya kakak kelasnya, ya orang lain dan juga barang milik orang lain. Menghindari pencurian. Sepakat ini anak-anak? Menghindari perampasan. Jadi nek misale awakmu ya duwe pulpen loro aku njaluk pokoke kudu oh sela oh ya nanti membuat ini apa enggak nanti ya. Kemudian yang kedua bekerja, nilai kebajikannya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan bekerja ya segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Sepakat apa enggak ini? Kok jarang kok nang orang garap PR DKI tugas orang garap. Nah, terus ono apapun gak tahu melok kegiatan. Ini yang tidak ikut kegiatan JOF siapa? Kelas ini. Terus bagian apa aku takon? Bagian apa? Ayo bagian apa? Ayo. Oke. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Diterima. Denta pe kumpulan karo kelompok Evino engko nang kamu menolak. Wah, gak setuju aku denta melaku. Semuanya harus merasa diterima semuanya ya. Kalian semua bahwa semuanya itu penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Peduli gak iki baik iki. Ana sing kancane lara, kira-kira ana sing niliki to gak? Oh gak? Ayo. Ada? Ada. Oh ya wis. Oh berarti bagus ini. Oke, saiki nanti kita akan menelurkan 5 sampai 7 keyakinan. Tadi wis ana 3 ya. Nah, nanti kita coba ada tambah 2 atau 3 atau 4 lagi ya. Nanti sebelum itu langkah-langkahnya kalian tuliskan keinginan kalian nanti di sini ya. Tuliskan keinginan seperti apa kelas yang saya harapkan. Oke, bisa dibagi? Ardi, bagi kurang ora iki. Nah, bisa 2 anak 1 tulisan 1 stiker. Denta bantu untuk memasangkan ini. Nanti tulisan itu ditempel di situ ya. Di kertas ini ya. Oke. Bawahnya asli gak?
Di bawah, di bawah. Nanti sticky note-nya nanti ditempel di situ tentang apa yang kamu harapkan di kelas itu ya. Oh ya, kan tidak hanya fasilitas tok yang kamu harapkan, suasananya atau bagaimana ya. Oke. Coba lihat ini nilai kebajikan yang kamu inginkan ya. Nilai kebajikan yang kamu inginkan di sini. Apa sih sebetulnya? Tadi peduli sudah. Tadi kebersihan. Nah, perlu ndak ini? Nah, coba kamu coba. Ayo silahkan nanti. Pengennya seperti apa? Saya pengen kelas saya bersih, nyaman, rapi dan indah. Nah, misalnya ya. Terserah. Silahkan ditulis. Saya kasih waktu 3 menit nanti ditempel di situ. Ditempel di situ. Ayo. Ditulis sudah? Oke, saya tunggu 3 menit. Ya, pengen yang mana? Pengen yang mana? Ya. Ada yang sudah? Kalau sudah bisa ditempel, ayo. Denda sudah? Denda sudah. Langsung tempel aja. Langsung tempel. Itu Ardi disorot nanti nempelnya ya. Kasih nama dong, kasih nama ya. Kasih nama. Ya. Kasih nama. Hah? Iya, enggak dong ya. Masa kok malu dengan namanya? Ayo. Ya. Ditempel, diarahkan itu yang nempel, diarahkan ya. Ya, di atas. Ya. Yang lain, ayo yang lain. Nanti Ardi mengarahkan ke situ ya. Itu maksudnya kameranya ya. Ya. Tempel. Iya. Silahkan ditempel. Wes sak karepe nempelnya nggo ndi. Ya. Oke. Yang lain masih kita tunggu. Kita tunggu.
Terus nanti ada yang menjadi relawan untuk membacakan keinginan itu. Ya, ada yang nanti membacakan. Oke. Ya. Oke, tempel. Yang cewek belum? Yang cewek? Yang cewek belum. Oke, ditempel semua. Oke. Oke, ditempel. Iya. Oke, sudah. Ini oke. Oktavino, Eko. Ini belum ada namanya ini. Nadia, Lucky, Denta, Mbak Dimas. Ayo yang cewek belum? Ayo. Yang cewek belum. Wawas. Ya. Oke. Sip. Oke. Iya. Oke. Ada yang jadi relawan cewek untuk membacakan siapa? Sheila. Oke. Ya, ayo pakai mic nanti bacanya. Ini sudah? Ada yang belum? Kewalik leh menulis. Iya. Sing di. Oh, wes ilang anak-anak. Gak apa-apa. Kok diselipno nang kene. Iki tekek ndi iki? Mbak iki. Caranya sama ini. Duh, kan karena menolong yang lain ya. Sudah semua? Ayo. Oke. Tempel. Oke. Iya. Oke, saya tunggu yang lain. Oke, nanti kita analisa bersama. Oke, gak kandel? Kandel. Oke. Sudah. Ada yang mau membacakan? Relawan Sheila. Ayo Sel. Relawan untuk membacakan. Oke. Nanti gantian, separuh cewek, separuh cowok. Oke, Sheila dulu. Kejujuran, saya ingin kelas saya memiliki rasa kejujuran yang tinggi dan berani jujur mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Oktavino Cahya Putra. Oke, mantap. Sepakat ini? Sepakat. Oke, mantap. Berikutnya. Ini siapa? Ya, enggak apa-apa orang tiga. Diah Rosaulan, Febi Putri Wahyuni, Vianda Adisti. 1. Saya ingin fasilitas kelas terjamini. 2. Saya ingin satu kelas saling peduli satu sama lain. 3. Saya ingin membutuhkan ketenangan dan kedamaian. 4. Saya ingin satu kelas saling tenang, saling tolong menolong. Aku ingin memiliki rasa kelas yang nyaman dan tentram. Dio Eko Saputra. Berarti aman ya, kita catat ya. Saya ingin semua damai dan tenang di kelas 9F tanpa ada pertengkaran atau kericuan. Arum Setiorini. Ini sama ya, aman. Berarti taruh di sini ya. Nah, yang kita kelompokkan aja ya. Terus lanjut, ini. Saya mengharapkan suasana kelas tentram saat pembelajaran berlangsung. Ardi. Berarti ini juga aman. Nah, ini satu ya. Nanti kan kelompok ya. Berikutnya. Ini apa ini?
Saya ingin keadilan dalam suatu kelas 9F dan mempertimbangkan kelas dalam satu keadilan satu sama lain. Anggi dan Anifa. Oke, sama, hampir sama, keadilan dan keamanan. Nah, berikutnya. Saya ingin kelas 9F dengan suasana damai, aman, tidak ada pertengkaran. Aman neh, apa neh ki? Huisa. Bisa, aman. Berarti di kelas kalian nggak aman nih kayaknya ini. Oh iya Pak, oh iya Pak. Iya. Oke. Berikutnya, ini. Denta atau Dimas. Saya ingin kelas saya bersih, rapi, dan nyaman untuk dipakai. Oke, ini bersih. Padahal dia nggak bersih loh. Oke, tadi ini sudah ya. Membutuhkan ketenangan, kedamaian, tolong menolong podo iki keamanan. Nah, terus ini kebersihan. Saya ingin menyepakati untuk dapat saling menjaga kebersihan diri, kelas, serta lingkungan, supaya tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan menjadi sehat. Alfi. Sama dengan Denta ya, bersih ya. Oke, bersih, nyaman. Terus yang belum, ini nanti jujur ya. Oke. Ini jujur, bagus. Terus ini aja. Terus ini nyaman lagi. Dibaca? Kelas yang bersih dan suasana nyaman. Saya ingin anak kelas 9F menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Oke, aman dan nyaman. Aman. Oke, berikutnya ini. Lucky, saya ingin kelas menyediakan minuman yang sehat. Oh, fasilitas ya. Sama Andra, saya ingin kelas menjadi nyaman dan tentram dan damai. Nadia Anggun, saya meyakini bahwa kebersihan kelas itu penting. Saya pengen ada AC. Saya ingin perdamaian dalam satu kelas. Saya pengen kejujuran di kelas. Oke, kejujuran ada. Terus fasilitas ada. Kebersihan ada di tengah-tengah ini. Nanti tiga-tiganya nyambung. Nah, ini. Saya ingin semua menghormati dan menghargai pendapat semua anak kelas 9F tanpa ada pertengkaran. Marcella. Saya ingin kelas 9F dengan suasana yang damai, bersih, dan aman. Miss Rina. Saya ingin kelas 9F selalu menaati peraturan. Saya ingin kelas 9F selalu kompak dalam hal apapun. Oke, kebersihan ya. Oke, berikutnya. Sekolah menjadi bersih. Saya ingin kelas 9F menjadi kompak lagi. Ingin menjadi siswa dan siswi yang bertanggung jawab terhadap kelas. Oke, bersih dan tanggung jawab di sini. Oke, berikutnya. Ini tadi sudah Pino. Ini tinggal ini. Lena Ayu Sulistiawati dan Febriana. Saya ingin kelas 9F bersikap jujur dan tidak berbohong, peduli satu sama lain. Oke, masuk kejujuran. Terus ini sudah ini peduli sama kebersihan. Kebersihan ya. Kebersihan apa di sini ya? Oke, sudah. Terima kasih Sela ya, terima kasih. Oke, anak-anak sudah ya. Saya kelompokkan. Ternyata keinginan kalian itu siji aman nyaman di kelas, kemudian ada fasilitas, kemudian ingin bersih, ya dah? Kuncinya kan itu kamu bersih, enak, ya. Kemudian jujur, wes top, wes ada 3, ya. Kira-kira kalau dirangkai kalimatnya bagaimana? Ini enak ini. Saya meyakini bahwa nanti kan ini kan keinginannya Vino tadi kan kelas saya ingin memiliki rasa kejujuran yang tinggi dan berani jujur meyakini mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Asik, masuk. Berarti kita harus meyakini bahwa semua siswa harus bersikap jujur. Ya,
bahwa semua warga sekolah harus jujur. Bukan siswa ya, guru juga sama. Saya harus jujur juga ya. Bahwa semua warga sekolah harus jujur. Oke, paham? Oke, berarti jujur dan mengakui segala kesalahan apabila berbuat salah. Mengakui kesalahan. Oke, kemudian bisa dituliskan, minta tolong untuk menuliskan. Ini dipasang lagi Denta sebelahnya. Ya. Oke, nanti ditulis spidol. Berarti poinnya adalah yang pertama kejujuran, tanggung jawab ya, kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian kedua kebersihan, keamanan dan kenyamanan. 3. Oke, mantap. Kelas ini baut ternyata ya. Kelas ini paling hidup. Mantap. Mang apa sih jargonnya? Evaja. Oh, Nevaja. Oke, salam Nevaja. Oke, mantap Nevaja ini. Ya. Ada yang tulisannya bagus? Yang biasa nulis bagus, sekretaris? Hah? Dipa, ayo Dipa. Ayo. Ayo Pak, Dipa. Nah. Oke. Sepakat? Tadi sepakat ini? Sepakat? Oke. Iya, mau menuliskan, nanti menuliskannya sampai sini ya. Ya, ininya tanda tangan semua siswa, dan saya juga ya. Oke. Siapa yang mau menulis? Nah, keyakinan kelas 9F. Oke. Nah. Oke. Keyakinan kelas, judulnya keyakinan kelas 9F. Nevaja. Ya, agak ke atas gak apa-apa. Kok tanda tangannya gak sedang. Ini ya. Oke. Oke. Sudah, yang pertama tadi apa? Keamanan. Keamanan dulu ya. Kalimatnya yang enak. Kami meyakini bahwa, oke, langsung ke sana aja. Oke. Kami meyakini. Ya, ya toh? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bahwa sangat penting untuk menghormati semua dan barang milik orang lain. Milik orang lain. Cewek. Nah, ini. Oke.
bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa ya gitu ya. Jadi anak Edi. Ayo. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Oke, tadi ada kesepakatan 3 ya. Apa tadi? Aman dan aman. Kemudian kebersihan ya, kejujuran. Kalimatnya kejujuran dulu, coba bisa dirangkai. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk memiliki sikap atau rasa kejujuran. Tepat. Kami meyakini Oke, ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk kok merasa, gak memiliki sikap, memiliki rasa atau sikap, sikap, ya, memiliki sikap untuk memiliki sikap apa? Jujuran. Sikap yang jujur. Sikap yang jujur dalam segala hal ya. Dalam segala hal. Dan rasa tanggung jawab. Oke, nomor 5 tadi apa? Kebersihan. Ayo. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan. Ya. Sangat penting untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, tidak apa-apa, wes, bagus itu. Ya, bagus. Semuanya sepakat berarti tanda tangan. Oke? Oke.
Nomor 4 tadi terakhir aman dan nyaman ya. Iya, begitu ya. Oke. Nomor 4 kami meyakini nomor berapa? 6. Oke. Wes, poinnya nih kelasmu berarti. Kami meyakini bahwa sangat penting menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Videonya habis. Keamanan kelas. Ya sudah. Untuk menjaga, oh sudah ya, keamanan kelas itu ya. Sudah, sepakat ini? Tanda tangan. Ayo dimulai dari yang nulis. Sama namanya ya. Pakai pulpen enggak apa-apa, pakai pulpen. Pulpen ya, biar cukup. Oke, semuanya tanda tangan. Ayo. Gantian? Oke. Sama tulis namanya. Oke, sepakat. Ayo pulpennya yang lain. Semuanya saja langsung tanda tangan. Oke. Nah, sing gede tanda tangan kok cilik ora ketok kok. Tulis namanya. Pulpen yang bawa pulpen silahkan, semuanya disepakati berarti tanda tangan. Pulpennya kok mati piye? Ya di situ. Ayo sekarang sing gede ya apa tanda tangan. Saya pinjam pulpen, saya juga mau tanda tangan. Nah, ini bisa ya. Oh ini boksi. Sama-sama boksi. Nah. Dio, saya juga ada tangan ini. Di sini ya. Nah, oke. Tak tulisi. Oke, saya tanda tangan. Nah, sepakat kok, saya sepakat. Ayo ini pulpennya, saya tanda tangan, cewek. Ayo. Semuanya sepakat. Ayo, sepakat tanda tangan. Oke. Sudah? Oke, ayo sepakat. Yang belum tanda tangan silahkan tanda tangan. Yang belum tanda tangan. Sudah semua? Oke. Kalau sudah nanti duduk kita tutup acara ini dengan baik dan doa ya. Nah. Oke. Pulpennya banyak yang mati ya kalau dipakai gini ya. Berarti makainya gini, miring aja. Nah, kalau pakai gini mati ya pakai miring aja ya. Oke, sudah.
Yang laki-laki sudah semua? Oh belum, ayo. Tes, sudah ya? Oke, silakan kembali duduk. Sangat luar biasa hari ini. Saya kasih salam dulu. Salam Nevaja. Salam Nevaja. Oke, hari ini sudah kita sepakati, kita buat keyakinan kelas ada 6. Oke, kalian sudah ada tanda tangan. Nanti kalau bisa ditempel di kelas, ditaruh belakang. Terus, nah ini saya tanda tangan ini. Ya, di dalam kelas. Oke, cukup anak-anak. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Cukup. Berarti nanti, ya, Sela. Oke, ya. Kita coba lagi. Salam Nevaja. Salam Nevaja. Oh, salam Nevaja. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Luar biasa 9F kompak ya. Terima kasih anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar sangat-sangat luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih. Setelah ini kalian bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Vino, tadi saya ada laporan dari Bapak Ibu guru di kelas. Katanya kamu jarang sekali pakai sepatu atau kaos kaki di kelas. Coba, saya pengen tahu apa betul apa yang kamu lakukan itu di kelas. Coba, Vino cerita sedikit. Terkait laporan bahwa saya sering melepas kaos kaki di kelas itu, ya memang benar. Saya sering melepas kaos kaki ataupun sepatu saat di dalam kelas. Sepatunya juga? Ya, sepatunya juga. Coba, apa alasan kamu kok kamu sering melepas itu? Saya sering melepas kaos kaki dan sepatu saya beralasan karena yang pertama, saya lebih nyaman saat tidak menggunakan kaos kaki ataupun sepatu. Dan yang kedua, saat menggunakan kaos kaki ataupun sepatu itu rasanya seperti gerah dan panas, jadi menimbulkan suasana tidak nyaman saat melakoni pembelajaran di dalam kelas. Oke. Jadi alasannya kalau sering pakai sepatu, ada kaos kakinya itu kaki gerah, Ya, betul. nyaman. Oke. Terus begini, dalam 1 minggu itu apa? Setiap hari atau hanya beberapa hari? Saya kalau sering melepas kaos kaki itu dibilang sering juga tidak sering, dibilang jarang juga tidak jarang. Bisa disebut itu tengah-tengahnya. Kalau dalam seminggu itu bisa dibilang 2-3 hari saya tidak menggunakan kaos kaki ataupun sepatu di dalam kelas. Oke Dino, saya melihat bahwa kamu melakukan itu kan pasti punya alasan, jelas, saya yakin punya alasan. Terus, apakah itu dianggap salah? Saya hanya meyakini bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Nah, setiap anak itu pasti punya kesalahan, dan mungkin kesalahan teman-teman kami yang lain itu mungkin ada yang lebih besar dari itu, tidak hanya sekedar lepas sepatu. Yang saya maksudkan begini,
Kira-kira apa yang kamu lakukan itu apakah juga dilakukan oleh teman-teman lain? Dilakukan oleh teman saya yang lainnya. Itu dalam konteks satu kelas atau beda kelas? Satu kelas. Kalau satu kelas tentunya pasti ada. Itu menjadi, saya lihat kayak, wah enaknya dia nggak pakai sepatu dalam kelas, seger gitu. Terus saya coba ikut-ikutan gitu, dan ternyata emang nyaman dan jadilah keterusan gitu. Iya. Oke, Vino. Tidak pakai sepatu itu apakah sesuatu yang benar menurut kamu? Tidak memakai sepatu menurut saya juga hal yang tentunya salah, karena itu termasuk hal-hal yang melanggar peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah. Oke, kamu masih ingat apa kesepakatan di kelas, apa keyakinan di sekolah dan keyakinan di kelas? Ya, saya masih ingat bahwa siswa-siswi SMP Negeri 1 Jatirogo harus menggunakan sepatu berwarna hitam dan juga kaos kaki yang bermerek di sekolah. Kalau hari ini kamu sering melepas, pasti dong ada solusi. Kira-kira apakah karena sepatunya yang kurang baik atau bagaimana? Kira-kira kamu nggak menemukan solusinya untuk penyelesaian masalah? Kalau untuk solusi, mungkin sepertinya ganti sepatu. Ya, kalau ganti sepatu mungkin ganti sepatu yang lebih nyaman bisa. Karena ban sepatu sih juga cukup ngaruh. Oh, iya. Kira-kira bisa ya membelikan orang? Bisa. Tapi nanti di rumah bisa ngomong orang kamu kalau sepatunya sudah nyaman. Ya, gitu ya. Ya. Terus, coba saya hanya ingin mengingatkan. Kira-kira Vino mau jadi anak yang seperti apa? Tentunya saya ingin menjadi anak yang bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan membanggakan orang tua. Apakah perbuatan Vino termasuk salah satunya itu? Belum. Artinya berarti Vino harus sudah mulai bagaimana? Sudah mulai belajar bertanggung jawab dan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Terima kasih Vino. Jadi itu pada intinya bahwa Vino harus belajar dari sebuah kesalahan. Saya tidak ingin Vino dalam hal ini, tapi tadi sudah disampaikan Vino, saya mau belajar tanggung jawab, saya mau belajar disiplin juga. Semoga nanti berhasil. Itu ya. Oke, bisa tahu solusinya? Insya Allah bisa. Bisa memperbaiki? Bisa. Terima kasih. Demikian aksi nyata yang kami lakukan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.